Semua Taiksu mendengarkan perintah. Setelah keheningan singkat, Ying Ying menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu meraung ke langit, bola matanya ditutupi dengan mata merah, bahkan dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, dan segera berdiri begitu sosoknya bergerak. Di kehampaan Laut Barat, dua pelangi panjang, satu di depan dan satu di belakang, berlari kencang menuju ujung. Xiao Yan tidak membawa Intrepid bersamanya ketika dia pergi, jadi sekarang tidak ada tabut, dan kecepatan di jalan masih sedikit lebih lambat. Jadi Xiao Yan melihat sekeliling, Cimi merasa bahwa Xiao Yan bertingkah aneh, dan dia tidak tahu apa yang sedang dilihat Xiao Yan. Ada yang tidak beres, kita harus mempercepat untuk meninggalkan Void of the West Sea. Gumam Xiao Yan, arah yang dia tuju sekarang adalah kota 1000 bintang yang terletak di Void of the West Sea, karena ada lubang cacing raksasa di sana, yang merupakan cara tercepat untuk meninggalkan Void of the West Seaway. Tapi ada masalah sekarang. Untuk melewati lubang cacing raksasa, Anda harus membutuhkan bahtera. Bahkan jika Anda memiliki tubuh yang abadi, tekanan di lubang cacing raksasa sulit untuk didukung. Bahkan jika Anda dapat mendukungnya, tekanan yang Anda akan bertahan tidak terbayangkan. Jadi Xiao Yan telah melihat ke kiri dan ke kanan. Xiao Yan mencari tabut itu, karena tidak ada orang, maka dia hanya bisa meminjam satu. Kekosongan di sekitar. Terlalu sunyi, Xiao Yan belum pernah melihat bahtera di sepanjang jalan. Saya khawatir kehampaan di Laut Barat telah jatuh, jadi dia baru saja membunuh ribuan Taiksu dan menghabiskan semua sumber daya di tubuh Taiksu, lalu itu pasti akan mengarah pada kewaspadaan Taiksu. Untungnya, di bawah restu tubuh fisik yang kuat, kecepatan pesawat ulang-alik Xiao Yan dan Cimi di kehampaan tidak terlalu lambat. Tentu saja, masih jauh lebih lambat daripada menggunakan bahtera. Lagi pula, kehampaan di dunia sensi itu tidak dapat dibandingkan dengan alam suanyin. Kekuatan kehampaan di dunia sensi jauh lebih tinggi, jadi ada lebih banyak badai kehampaan, dan masih ada risiko tertentu tanpa bahtera untuk melewatinya. Setelah berlari kencang untuk jarak tertentu dalam kehampaan, sosok Xiao Yan tiba-tiba berubah arah, dan tiba-tiba berbalik dan menyapu ke belakang, menyebabkan Cimi tiba-tiba mengerem. Dia tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengejar Xiao dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan tiba-tiba berhenti, lalu segera memanggil mata anjing itu. Menyembunyikan nafas. Xiao Yan duduk bersila dalam kehampaan. Cimi tidak bertanya tetapi hanya berdiri diam di samping. Cahaya biru mata anjing itu menyelimuti Xiao Yan dan Cimi. Membentuk larangan dalam rentang dua orang. Membunuh 1000 pisau, bisakah kamu biarkan aku mengambil tindakan jika kamu tidak melakukan apa-apa? Tidak bisakah kamu mempelajari tingkat pengekangan ini sendiri? Pengekangan tingkat rendah seperti itu membutuhkan Master Dog untuk mengambil tindakan. Ini seperti membunuh seekor ayam dengan palu godam. Itu menurunkan identitas dan statusku, Tuan Gou. Baru-baru ini, Gouyan merasa bahwa dia sering gagal, yang membuat Gouyan sangat kesal, dan mau tidak mau menyalahkan Xiao Yan. Xiao Yan mengabaikan Gouyan, yang selalu berada di sisi Xiao Yan, tahu karakternya. Selama garis bawah Xiao Yan tidak tercapai, bintang jahat ini masih memiliki toleransi tertentu. Setelah dia bergumam beberapa saat, Gouyan dalam sekejap, dia kembali ke jubah lengan Xiao Yan dengan putus asa. Cimi tidak mengerti mengapa Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan berhenti. Dia menyatakan kebingungan tentang banyak tindakan Xiao Yan di sepanjang jalan, tetapi kemudian Cimi secara bertahap menemukan bahwa tindakan Xiao Yan yang tidak dapat dipahami ini direncanakan sebelumnya. Pasti ada alasannya di sini, dan itu tidak akan pernah berhenti tiba-tiba tanpa alasan. Jejak jiwa yang kutinggalkan di kehampaan telah rusak. Ada orang yang mengejar kita di belakang kita. Agaknya lokasinya telah terungkap dan terkunci pada kita. Pengejarnya pasti Taiksu, tapi kenapa mereka begitu berhati-hati kali ini? Xiao Yan bergumam, dan Cimi langsung mengerti ketika dia mendengar kata-kata itu. Alasan mengapa Xiao Yan berhenti adalah untuk melihat siapa yang mengikuti mereka. Selain itu, Cimi tidak pernah memperhatikan bahwa Xiao Yan telah menempatkan jejak jiwa di jalan. Dia bertindak hati-hati dan akan segera membuat penilaian yang benar. Tidak lama setelah kata-kata Xiao Yan diucapkan, ada gelombang fluktuasi dari kehampaan yang awalnya sunyi di sekitarnya.
Meskipun dia belum melihat keberadaan di kehampaan, suara mendesis terdengar lebih awal, dan akan ada fluktuasi dalam kehampaan. Baik Xiao Yan dan Qimi dalam kehampaan dapat dengan jelas merasakannya. Xiao Yan, yang sedang duduk bersila dalam kehampaan, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, dan matanya melihat ke arah dia datang sebelumnya. Suara tumpul terdengar seperti guntur yang terus meledak di kejauhan, tetapi Xiao Yan tahu itu gerakan seperti itu hanya bisa didengar. Dewa Taiksu yang besar muncul hanya ketika ia bergerak melalui lautan ketiadaan. Hanya saja pergerakan dari lautan ketiadaan lebih mengerikan dari yang dibayangkan Xiao Yan. Melihat lautan ketiadaan yang gelap dari kejauhan, Xiao Yan hanya bisa merasakan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri tegak. Melarikan diri. Ketika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak bisakah Anda mengatakan sesuatu terlebih dahulu? Qimi memandang Chang Hong yang jauh, dia memiliki senyum pahit di wajahnya. Sudah beberapa waktu sejak dia mengikuti Xiao Yan, tetapi Xiao Yan berhenti dan berjalan, pemikirannya yang melompat dan tidak pernah diberitahu sebelumnya, Qimi tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Apa sebenarnya yang akan terjadi Xiao Yan lakukan selanjutnya? Tapi, tidak lama setelah Xiao Yan dan Qimi meninggalkan tempat ini, jika Xiao Yan atau Qimi melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut. Sejauh mata memandang, mereka semua adalah buaya Taiksu yang sangat besar. Selain buaya Taiksu, ada juga buaya Taiksu yang lebih kecil. Di punggung masing-masing buaya Taiksu dan buaya Taiksu, terdapat nomor pejuang Taiksu yang agung, dan hal yang paling mengejutkan tentang pemandangan ini adalah jumlah dewa Taiksu telah melebihi 1000. Ukuran ketuhanan Taiksu sangat menakutkan. Ketika ribuan ketuhanan Taiksu melewati lautan ketiadaan akan menyebabkan kejutan, dan badai kehampaan akan terbentuk di belakang mereka, dan bahkan mungkin ada raksasa badai kosong. Selain itu, di belakang dewa Taiksu ini, ada juga yang menyeret raksasa persegi yang dilihat Xiao Yan di alam Suanyin, yang merupakan nama Taiksu dari Taiksu, dan yang dilihat Xiao Yan sekarang adalah itu dapat melahirkan tubuh fisik Taiksu, tetapi menurut Xiao tebakan Yan, ini mungkin hanya salah satu dari kemampuan Taiksu. Teknologi Styx Taiksu telah berkembang ke tingkat yang sangat kuat, bahkan di luar jangkauan sensi. Dalam kasus sumber daya yang sangat langka, dia telah menciptakan armor dewa palsu yang dapat langsung meminjam kekuatan keabadian. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Taiksu ada teknologi Styx pencapaian. Tepatnya, ini bukan tentang pemahaman mereka tentang teknologi Styx, tetapi dalam kasus sumber daya yang sangat langka, ini adalah cara baru untuk membuat armor dewa palsu. Keberadaan mereka telah dikunci, mereka melompat ke dalam ketiadaan, dan mereka harus diblokir dengan cara apapun. Di punggung ribuan dewa Taiksu, ada prajurit Taiksu yang padat, yang jumlahnya tidak terhitung. Beberapa dewa Taiksu mengalami stagnasi, lalu membuka mulut besar mereka, dan seberkas cahaya keluar dari mulut besar itu, sinar tidak menembak ke ujung, tetapi memadat di depan mereka, dan akhirnya berubah menjadi secercah cahaya bintang yang kacau. Ketika Taiksu Senji yang besar menggerakkan tubuhnya, dia tenggelam ke dalam cahaya bintang kacau yang telah dia ciptakan, dan sosok besarnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan dan Qimi berlari kencang, ketiadaan di sekitar mereka berfluktuasi dengan aneh, kekosongan yang awalnya gelap muncul adegan kekacauan seperti kabut, dan kemudian Dewa Taiksu yang besar melompat keluar dari cahaya bintang yang kacau. Dan lebih dari satu, hampir bersamaan, di sekitar Xiao Yan dan Qimi, lebih dari 10 kepala Taiksu tiba-tiba muncul, yang membuat kulit Xiao Yan berubah. Dia tidak tahu bagaimana Taiksu melakukannya, tapi pemandangan ini terlalu menakutkan, itu tidak bisa dipercaya. Bertarung atau tidak? Qimi menoleh untuk bertanya pada Xiao Yan, tetapi ketika Qimi menoleh, dia melihat Xiao Yan melarikan diri, dan bahkan Valkyrie Wings muncul di belakangnya, dan dia menyebar dan pergi di kecepatan tercepat. Qimi menamparkan dahinya, tapi dia selalu lambat. Melihat Xiao Yan yang melarikan diri jauh, Qimi tidak berani ceroboh, bahkan jika dia adalah dewa asli bintang 8, lebih baik tidak mendorongnya juga keras di bawah situasi yang begitu kuat. Saya melihat Xiao Yan, yang melarikan diri jauh, tiba-tiba memukulnya dengan beberapa lampu merah, dan Xiao Yan tiba-tiba harus membeku.
Pada saat berikutnya, prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kehampaan di sekitarnya dan bergegas menuju Xiao Yan untuk mengepung dan menekan. Ayolah, sepertinya Xiao Yan datang ke sini bukan seperti diserang tiba-tiba, tapi Taiksu sudah menyiapkan penyergapan di sini. Cimi tidak terkecuali di sini, prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya dalam sekejap, dan jaring sutra yang terbuat dari bahan tertentu menutupi kepalanya dan menutupi wajahnya dengan cahaya merah. Jelas, Taiksu melakukan penyergapan untuk menangkap mereka berdua di sini. Baik Xiao Yan dan Cimi mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, tanpa ragu, mereka segera menunjukkan kekuatan mereka yang kuat dan mulai melawan. Kekuatan Dewa Asli Bintang 8 Cimi bukanlah seorang vegetarian, dan Cimi tidak pernah menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya, karena masih jauh dari waktu di mana dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. Oh, kita harus segera menerobos. Suara Xiao Yan muncul di benak Cimi, dan yang terakhir melangkah keluar tiba-tiba. Bagaimana mungkin jaring sutra yang membungkus menjebak Dewa Asli Bintang 8? Bayangkan. Pada saat ini, segel bintang 5 melintas di antara alis Xiao Yan, dan kekuatan ki dan darah yang agung juga meletus dari tubuhnya. Tubuh abadi dewa dan tiruan dari Dewa Asli Bintang 5 menyatu setelah melakukan kehidupan teknik pembentukan, tetapi tubuh abadi Xiao Yan dan avatar Dewa Asli masih ada. Merasakan ki agung dan darah yang memancar dari tubuh Xiao Yan, mata Cimi sedikit membeku. Hanya dia yang bisa merasakan kekuatan ki dan darah yang memancar dari Xiao Yan saat ini. Tidak hanya hartanya diambil, tetapi sekarang juga di bawah perintahnya, yang sangat memalukan. Tapi tidak peduli seberapa enggan perasaan Cimi, itu sekarang telah menjadi fakta, dan identitas Xiao Yan membuatnya semakin ragu bahwa jika dia ingin melawan, dia pasti akan membayar harga yang lebih mahal. Ini adalah tubuh asli terakhir dari Dewa Asli. Jika ada pemberontakan, itu tidak akan terungkap saat ini. Cimi sedang mengamuk, dan ada banyak tokoh Taiksu di tengah yang ingin maju untuk menghentikan Cimi, tetapi mereka jelas meremehkan kekuatan fisik Cimi yang kuat, dan banyak tokoh Taiksu yang diblokir semuanya langsung terbalik, menderita ketika Cimi langsung bertabrakan dengan para prajurit Taiksu, tidak sedikit yang armor Void God-nya hancur berkeping-keping. Cimi mendekati Xiao Yan dengan kecepatan tercepat, dan keduanya bergegas menuju pinggiran dengan kekuatan paling kuat. Taiksu menyiapkan lapisan demi lapisan blokade, tetapi untuk kedua orang ini, sepertinya tidak mungkin hentikan mereka sedikit pun. Di bawah pengepungan dan penindasan pejuang Taiksu yang tak terhitung jumlahnya, dua sosok keluar darinya. Di bawah jumlah orang yang sangat banyak, dampak pada Xiao Yan dan Cimi masih sangat besar. Dikelilingi olehnya, tingkat bahaya terbukti dengan sendirinya. Bagaimana situasinya? Mengapa ada begitu banyak Taiksu? Bukankah ini sensi? Cimi belum mengetahui situasinya sampai sekarang. Ketika dia melihat Taiksu di benua Doudi sebelumnya, dia cukup bingung. Jelas dia tidak tahu tentang invasi Taiksu ke Sensi. Tentu saja, jika dia belum bertemu Xiao Yan, klon Cimi seharusnya masih berada di alam Suanyin. Adapun dunia mana yang menginvasi dunia mana, Cimi tidak akan peduli, dan itu tidak akan berdampak apapun di atasnya. Dan tepat ketika Cimi sangat bingung, mereka mengira mereka telah keluar dari pengepungan, tetapi mereka semua membeku pada saat yang sama, karena pada saat ini di depan mereka, muncul banyak. Ini benar-benar akan menjadi berantakan. Mata Cimi tiba-tiba menyusut, dan dari pantulan mata Cimi, terlihat bahwa di depan mereka, Dewa Taiksu yang tak terhitung jumlahnya berbaris berdampingan, membentuk sebuah tembok blokade besar mengelilingi mereka berdua, dan saat ini mereka seperti kura-kura di dalam guci. Pada saat ini, petarung Taiksu yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka semua di belakang, dan petarung Taiksu yang padat segera mengepung mereka berdua, tetapi mereka tidak menyerang lagi, hanya untuk melihat bahwa ada tubuh dalam bentuk petarung Taiksu yang tak terhitung jumlahnya terbang darinya. Tanpa tergesa-gesa, dia tidak mengenakan Void God Armor, tetapi jubah brokat yang sangat khas. Setidaknya Xiao Yan belum pernah melihat gaya jubah ini di Sensi. Fitur wajah yang terakhir sebenarnya relatif biasa, tetapi tubuhnya memancarkan rasa bangsawan. Tentu saja, rasa kebangsawanan ini lebih dari apa yang dia berikan pada dirinya sendiri. Menarik. Kamu tidak memiliki nafas yang hampa, bagaimana kamu melakukannya?
Pria itu berbicara perlahan, suaranya rendah, seolah sengaja merendahkan suaranya untuk menciptakan rasa misteri. Oh, hal yang menarik masih akan datang. Ekspresi Xiaoyan tetap sama dalam menghadapi situasi seperti itu, sementara mata Cimi suram, seolah sedang memikirkan sesuatu. Saya benar-benar minta maaf, saya khawatir Anda tidak akan bisa pergi dari sini, tapi jangan khawatir, jiwa Anda akan memiliki jawaban bagaimana melakukannya. Pria itu berbicara lagi, dan suaranya suara serak membuat Xiaoyan merasa jijik. Sungguh, apakah menurutmu tempat ini adalah Taiksu? Xiaoyan mencibir, melihat pria yang sombong itu, dia benar-benar ingin meninju wajahnya sekarang. Dunia kuno seperti Sensi, menempati sumber daya yang agung tetapi berkembang dengan lamban. Lebih baik memberikan sumber daya ke Taiksu. Anda juga telah melihat bahwa Taiksu saya sangat kuat dan memiliki begitu banyak keabadian. Anda Sensi tidak bisa, lebih baik tunduk daripada menolak, bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk menjadi anggota Taiksu? Pria itu tampak sangat tertarik pada Xiaoyan. Hehe, ini bukan pertama kalinya aku mendengar kata-katamu, dan sekarang aku ingin tahu apakah Sensi benar-benar memiliki keabadian untuk tunduk padamu. Tapi setidaknya aku hanya akan membunuhmu jika kamu terlalu sombong, dan aku tidak layak untuk tunduk padamu. Xiaoyan mencibir dan membuka mulutnya perlahan, Su Chang juga mengucapkan kata-kata yang sama, dan Xiaoyan memberikan jawaban bulat yang sama.